Stasiun radio keluarga Anda, Heartline FM. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Iya, shalom selamat malam listener. Pastinya mengudara kembali di ruang dengar Anda. Sorry ya, agak terganggu beberapa, kurang lebih 15 menit sebelumnya karena memang ada trouble sedikit. Dan pastinya kami tetap kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita dapat kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya seperti biasa listener, jalur interaktif terbuka buat Anda di 0811 5870 228 dan juga di 0853 8872 2594. Di awal tadi tentunya kita sudah ditemani oleh sponsor kita dari Hotel Royal Park dan juga nanti akan ada dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Seperti biasa, Mer akan hadirkan dulu informasi pertama dari Hotel Royal Park Samarinda nih ya, yang tentunya hadir memberikan fasilitas yang nyaman untuk kita bisa mungkin menikmati kebersamaan bersama keluarga. Yang saat ini mungkin masih menikmati liburan bersama keluarga, boleh dong Hotel Royal Park Samarinda menjadi pilihan Anda untuk tempat Anda staycation atau bisa menikmati kesempatan bersama keluarga. Pastinya di Jalan Sentosa nomor 1 ya, Jalan Sentosa nomor 1. Promo yang tentunya masih bisa Anda dapatkan fasilitas kamar yang tersedia untuk Anda dengan harga yang menarik dan tentunya juga kemudahan Anda untuk akses di beberapa titik di kota Samarinda tentunya ya. Ya sembari sebentar nih, Mer agak mau buka filenya agak terkendala sedikit nih. Oke. Iya, tentunya sponsor kita dari Hotel Royal Park Samarinda ini memberikan fasilitas yang menarik dengan Ramadan Room Package-nya yang tersedia ini spesial tentunya dengan harga 850.000 per malam. Grand Deluxe Room ya, dapat fasilitasnya Grand Deluxe Room. Pastinya jangan dilewatkan ini. Dan ada juga Deluxe Room di Rp750.000. Dan tentunya fasilitas lainnya. Ada juga Gema ya, yang Rp450.000. Pastinya dapat menghubungi di 0899 1173 77377 ya, 0899 117377 atau di 0899 0121 888 0899 0121 888. Pastinya dapatkan kemudahan kenyamanan Anda untuk berevent, untuk family gathering dan lain-lainnya di Hotel Royal Park Samarinda. Dan tentunya di malam hari ini sukacita sekali tentunya Mer kembali ditemani oleh narasumber kita malam hari ini. Ada Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA yang sudah hadir di studio. Walaupun sebenarnya
Harusnya bukan Pak Gideon nih. Ya, shalom, selamat malam Pak Gideon. Selamat malam Bapak Iya. Ibu saudara-saudara, pendengar radio yang dikasih Tuhan. Selamat malam juga Mayor. Iya, sukacita tentunya untuk bisa kembali berjumpa. Amin. Iya. Harus setia. Berturut-turut nih Pak ya. Oke, dan tentunya sebelum menyampaikan kabar sukacita malam hari ini, kembali Mayor mengundang Pak Gideon untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Engkaulah Allah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kami. Hidup dan mati kami di dalam Engkau. Bahkan Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal, membuat hidup kami memiliki arah yang jelas dalam hidup ini. Yaitu kami melayani pribadi-Mu. Baik apapun juga pekerjaan kami, pelayanan kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan setiap hari, setiap detik dalam hidup kami. Kami hanya tertuju kepada Engkau, pribadi yang agung dan mulia, yang memberikan kepada kami hidup yang kekal, di mana hidup kami ini adalah bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh hidup kami berbahagia, karena percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak melihat dari sisi semua yang kami lihat dengan mata kami, tetapi dengan iman, dengan hati nurani kami, dengan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan pimpin pelayanan kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai penghabisannya. Biarlah nama-Mu kami muliakan, kami tinggikan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya kepada Pak Gideon, waktunya dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, biasanya kita menyampaikan renungan atau khotbah gitu ya, renungan singkat dan sebagainya. Oke. Dan bisa ditanya dan sebagainya. Tetapi pada malam hari ini saya akan bercerita saja, karena persiapan juga memang ada beberapa yang saya doakan, tetapi karena narasumber memang mendadak dan lalu tadi ada gangguan 15 menit ya kita mau siaran. Ya. Nah, saya artinya dari tadi saya datang dari rumah menuju sini, saya berdoa, Tuhan apa yang saya mau sampaikan? Oh ya, inilah kesetiaan gitu ya, kesetiaan. Jadi kita peduli dan berbagi apabila kita memiliki karakter yang setia ya. Kesetiaan yang daripada Tuhan memang bukan karena kita ini mampu, tetapi oleh karena memang Tuhan izinkan belajar dari Dia. Nah, saya memulai dari saya SMA. Oke. SMA, pada waktu saya duduk di SMA, yang latar belakang saya kan anak pendeta gitu ya, Bapak Ibu saudara-saudara, anak pendeta, lalu saya sekolah di negeri. Dan di tempat saya yaitu di Pagar Alam, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat pada waktu itu ya. Sekarang sudah kota administratif ya. Kabupaten Lahat, ke Provinsi Sumatera Selatan. Dari kurang lebih 600-an yang saya ingat pada waktu itu, ya pokoknya saya lulusnya itu sekitar tahun 1999. Ya 1999 salah ya. Saya 1989. 89. Iya. Tahun 90 lah saya ingat begitu. Itu paling saya ingat itu 1990. 91, 92, 93 saya ingat saya sudah lulus sekolah Alkitab. Ya, nah paling tidak 1987 ya, 88 saya kan mulai SMA kalau tidak salah. Ya. Nah, memang pada waktu itu karena saya anak pendeta, ya cukup rapi ya, namanya dibentuk oleh papa gitu ya. Seorang hamba Tuhan cukup rapi dan sebagainya. Sehingga orang teman-teman saya sering menjuluki saya ini Harmoko. Oh. Ya, kalau Bapak Ibu tahu pada masa-masa itu Harmoko adalah Menteri Penerangan. Iya. Iya, seperti itu. Jidat saya ini sampai apa ya? Ya. Jadi pada waktu saya di sekolah SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam,
saya tidak ada guru yang mengajar agama Kristen. Karena laki-lakinya cuman saya, perempuannya ada satu jemaat yang papa layani lagi. Nah itu teman saya di sekolah minggu. Ya remaja juga. Ya akhirnya papa menasihati saya, nak, tidak apa-apa. Ya pendidikan agama itu penting. Ya pendidikan agama dan budi pekerti itu penting sekali. Walaupun pendidikan agamanya Islam. Ya akhirnya singkat cerita saya ikut, dan pada waktu saya ikut saya kesulitan pastikan. Mulai lagi dengan belajar huruf Arab ya, lalu mulai memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Dan di semester 1 ingat saya, semester 1 semester 2 saya ya cukup bisa lah, karena berjuang jadi saya bisa ya. Akhirnya saya mendapatkan nilai 70. Nah, lalu saya kalau semester 1, semester 2 tidak jadi masalah. Setelah kelas 2 SMA, semester 3 gitu, saya kembali bagaimana ya? Ada keresahan gitu. Ya. Pada waktu saya pada waktu saya melihat nilai-nilai saya, ujian ujian harian baik, ujian akhir baik gitu ya. Nah akhirnya saya tanya dengan guru agama Islam saya, Pak, mengapa saya sudah kelas 1, kelas 2 dapat 70, sedangkan teman-teman saya tidak bisa menjawab pun melebihi saya. Nah, lalu dia bilang, kalau memang kamu mau nilai yang bagus, kamu harus masuk Islam. Waduh, pada waktu itu seperti guntur yang aduh, saya sebagai anak menceritakan itu kepada papa saya. Lalu di tengah-tengah papa saya juga menenangkan hati saya. Anak saya ini bagaimana ya? Saya gundah gulana betul gitu, resah dan gelisah gitu ya. Sekolah kok begini ya, kok ada diskriminasi dan sebagainya, harus begini-begini. Ya sudahlah, akhirnya saya dinasihati oleh orang tua saya. Kamu tinggal pilih, tetap mengikuti pelajaran agama dengan nilai begitu, atau kamu kecewa dan akhirnya kamu marah dengan dirimu dan marah dengan gurumu. Dan itu membuktikan bahwa kamu bukan murid Tuhan. Kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nah itu artinya perlu kesetiaan dari seorang anak remaja yang baru ya gitu ya. Akhirnya saya belajar pada waktu itu dalam kelas 2 SMA di semester 2, semester genap kalau sekarang istilahnya. Lalu tiba-tiba guru agama Islam bertanya kembali, bagaimana Gideon? Sudah siap menjadi Islam? Saya bilang, saya bukan tidak siapnya Pak. Tapi saya katakan kepada Bapak begini, Pak, dalam satu hadis dikatakan kullu nafsin ja'ikatul maut. Setiap orang merasakan mati. Dan seluruh Al-Quran yang saya pelajari dengan Bapak sampai hari ini, tidak ada yang menunjukkan hidup yang kekal. Ayat mana? Guru saya itu terdiam sekali. Papa saya sebagai pendeta tidak pernah mengajarkan itu. Tapi pada waktu itu saya berbicara dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Takut, hormat kepada guru saya. Takut kepada diri saya juga sendiri. Karena saya sebagai murid Tuhan pada waktu itu, jangan sampai saya menyangkal pribadi Tuhan. Karena saya ingat sekali satu ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut,
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang merasakan mati. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan titik koma, artinya yang sama dengan itu. Tetapi ya, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah itu apa? Kasih. Ya, kasih karunia itu apa? Makanya saya bilang tadi saya mau taruh di sini. Nah, itu kan asiknya pelayanan di Mission Care itu kita kan sudah sepakat Mayor ya. Kita pelayanan di Heartland ini bukan hanya di Heartland, tetapi kita juga sudah buka Facebook juga. Ini saya siaran langsung juga di Facebook saya. Lalu di mana? Di di YouTube kita ya. Nah, paling tidak Bapak Ibu saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang tidak melihat, saya bawa satu benda di sini, ya, satu benda, dan benda ini adalah menurut saya bagus sekali, ya. Ya, jadi ini sebenarnya waktu Natal kemarin saya mau kasihkan ke koko saya, namanya Koko Sutikno, ya. Ini tempat air, tempat minuman, ya, ada ucapan keluarga GI, Guru Injil Gideon Manurung, Tabita, Mikael, Oiaro, ya. Tabita istri saya, Mikael itu anak saya pertama, Oiaro anak kedua. Merry Christmas and Happy New Year's 2024. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa saya tidak kasih ke Koko Sutikno? Oke. Iya, Padahal saya bawa. waktu kemarin pulang Iya, bawa. pulang. Saya ke Sumatera itu saya bawa ini. Rencana saya mau saya kasih kepada Koko Sutikno saya. Ya, Koko Sutikno saya kasihkan ini. Tetapi sampai di sana, saya kasihkan ini ke adik saya, ke mama saya, adik saya perempuan ya, ke suaminya, ke anak-anaknya. Tapi kepada Koko saya Sutikno ini saya tidak kasih. Kenapa, Pak? Pertama, dia tidak ada di tempat. Oke. Yang kedua, ada satu pergumulan saya dengan Koko saya ini. Karena Koko saya ini pada waktu saya kecil, saya kan lahir di Palembang, di ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kalau tidak salah 4 bulan atau 5 bulan saya sudah dibawa orang tua saya ke Pagar Alam untuk pelayanan. Dan yang mengasuh saya itu adalah Koko saya ini. Ya. Mengapa saya pakai Koko Sutikno? Karena kan kami kan bapak kan dari Tionghoa gitu. Padahal Sutikno ini, Bapak Sutikno ini itu suku Jawa. Oh. Dan yang dilayani oleh papa saya adalah rata-rata suku Jawa. Tionghoa sedikit sekali. Nah, dari kecil dia selalu menemani saya. Dan itu pikiran saya pada waktu itu adalah, oh, saya mau kasih Koko saya ini, ya, pakai ini temper ini untuk air minum ini sebagai ungkapan terima kasih saya kepada dia. Ya, kepada dia. Dan akhirnya saya memutuskan tidak kasih. Selain dia tidak ada di tempat, dia sedang di Palembang menengok anaknya, cucunya mau dioperasi. Bisa saja saya titipkan sama adik saya kan. Iya. Tapi mengapa saya bawa pulang kembali? Kenapa, Pak? Itu keputusan saya. Alasannya? Alasan saya adalah pertama, saya memutuskan tidak memberi. Pertanyaannya, kalau seandainya Koko saya tahu, ini sampai sekarang saya tidak tahu enggak atau tidak. Seandainya Koko saya tahu, protes enggak dia? Protes harusnya. Harusnya protes ya. Mengapa protes? Ya karena dia tidak mendapat, saudara lain dapat, tapi dia tidak mendapatkan. Pertanyaannya itu kan terserah saya kan. Saya mau kasih atau tidak. Ya kan tidak ada untungnya. Iya. Tetapi mengapa Koko saya harus protes? Mau disamakan dengan saudara yang lain. Pertama bukan saudara kandung. Ya kan? Iya. Dia kan sebagai saudara yang saya anggap saudara saja. Sebagai Koko. Betul. Nah, artinya manusia juga seperti itu. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lalu menyatakan anugerah kasih karunia-Nya, seperti itu. Terserah Tuhan dong.
Ya kan? Artinya apakah Tuhan itu adil? Adil. Seharusnya manusia tidak boleh protes dong. Ya. Oleh sebab itu di dalam kekristenan, apalagi sekarang banyak mualaf segala macam, terakhir kita suaminya Sarwenda gitu ya. Saya baru yakin begitu, yakinnya begini, Mayor. Betapa besar kasih karunia Allah itu kepada saya. Dari ayat ini saja pada waktu saya bayangkan itu ya. Bayangkan saja, mayoritas kita di tengah-tengah muslim. Saya tidak membenci Islamnya loh. Tetapi yang saya tidak bisa terima sampai hari ini adalah ayatnya itu. Tidak ada hidup yang kekal. Lalu tindakan-tindakan kita selalu kepada apa? Kita disuruh menghakimi orang, membenci orang. Ya, itu membuat saya sampai hari ini secara etika tidak bisa menerima itu. Sampai hari ini saya tetap kepada pribadi Yesus karena apa? Karena ada anugerah itu. Keadilannya Allah itu. Tuhan mengajar kita tetap mengasihi mereka. Orang tua saya tetap mengatakan, ini Pak Pendeta loh. Loh, bapak saya pendeta masa menyuruh anaknya belajar agama Islam. Tapi di rumah tetap kami belajar firman Tuhan. Dia tidak menyangka. Dan pada waktu saya sampaikan, pada waktu saya pulang ke rumah kemarin 2024 Desember, saya disuruh adik ipar saya khotbah. Saya katakan, mungkin mama dan adik saya Eunike baru mendengar kesaksian saya ini. Karena baru kali ini saya ceritakan. Dan bukan kepada mama pribadi. Selama hidup papa saya tidak pernah ceritakan ini. Kerinduan ini. Papa saya sudah dipanggil Tuhan. Kedua adik saya Yohanes dan Benyamin pun tidak pernah mendengar. Yang mendengar baru mama saya dengan jemaat di Pagar Alam. Jadi paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa saya tetap setia kepada Yesus Kristus? Karena dia Tuhan dan Juru Selamat yang benar-benar Tuhan yang bisa saya terima dengan akal budi saya, tetapi dengan iman saya juga. Pertanyaannya, mengapa orang-orang lain tidak bisa menerima itu? Karena dia belum menjadi murid Tuhan. Kalau orang Kristen sampai hari ini tidak bisa menerima pemahaman Yesus Kristus, entahkah dia pendeta, dia bisa menjadi mualaf, dia bisa tidak percaya Yesus. Bahkan diprediksi banyak orang Kristen, banyak umat-umat di dunia ini bukan lagi jadi mualaf bagi orang Kristen. Tetapi akhirnya banyak sekali anak-anak zaman sekarang, Mayor, tidak beragama. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tahu bahwa kekristenan itu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ada kekristenan. Walaupun banyak ungkapan, kalau begitu kekristenan itu sebenarnya bukan Yesus dong. Ya tetap Yesus. Apakah agama Kristen, Tuhan Yesus memang tidak pernah menciptakan agama? Betul. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat, bukan menciptakan agama. Ya seperti yang saya pelajari bagi agama Islam. Bagi saya Tuhan Yesus bukan pencipta agama Kristen, tetapi juru selamat dunia. Tetapi mengapa Yesus Kristus menjadi inti di dalam agama Kristen? Karena orang Kristen adalah satu ejekan. Dan sampai di Indonesia diejek juga. Dan itu menjadi agama di Indonesia. Makanya sekarang pemerintah kita sudah tidak bisa mengubah ya. Misalnya Natal itu bukan lagi kelahiran Isa Al-Masih, tetapi kelahiran Yesus Kristus. Karena Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus berbeda. Berbedanya di mana? Di Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Tetapi di dalam Alkitab Yesus Kristus harus mati dan pasti mati. Tapi cuma 3 hari. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari dia menunjukkan bahwa kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia tersalib, terlubang kaki dan tangannya terlubang. Dan akhirnya dia naik ke surga. Dan pada waktu ini, saat ini juga bersama dengan kita, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan kita sedang menantikan pahala.
yaitu mahkota kehidupan. Kesaksian saya ini membuat saya lebih peduli dan berbagi kepada kita yang Kristen saat ini. Mengapa kita setia kepada Yesus Kristus? Mungkin Meyer belum seperti saya dan tidak harus seperti saya. Tetapi paling tidak saat inilah banyak sekali kita harus diperhadapkan dengan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangankan saya menjadi siswa. Saya sebagai guru agama, saya kan sekarang guru agama ya. Ya. Kalau hari Sabtu Minggu ya saya guru Injil. Ya, melayani umat dan sebagainya. Tetapi dari hari Senin sampai hari Jumat saya sebagai guru PAK, Pendidikan Agama Kristen. Bayangkan saya di tengah-tengah mereka pun mereka selalu mengajak saya untuk jadi Islam. Saya harus setia bukan karena diajak. Bukan karena saya berdasarkan perasaan ada damai dan sebagainya. Makanya saya pelihara. Seperti tadi. Banyak sekali tantangan, rintangan. Menjadi Kristen itu tidak mudah. Lebih banyak loh. Apalagi kita sebagai orang Kristen yang minoritas di dalam jabatan pun kalah. Semuanya kalah, tidak ada. Bahkan saya mendengar sendiri di satu sekolah yang tempat saya pelayanan dulu. Kita sudah seperti ditekan begitu. Ada satu orang mengatakan kepada saya, mengapa kita pilih calon presiden itu? Karena dia membela Islam. Karena ini kepentingan Islam. Loh, saya bilang, Pak, bukankah selama ini kami minoritas yang paling sengsara? Mengapa Bapak berkata sampai hari ini? Sedangkan sekolah ini bernuansakan nasional, bukan berdasarkan Islam. Loh, Bapak berkata begitu, betapa riskannya Islam itu, artinya saya harus dibela begitu. Nah, dari situ kesaksian saya ini, semakin saya tahu bahwa bagaimana kesetiaan kita menjadi murid Tuhan Yesus yang disebut beragama Kristen, yang tetap percaya kepada Yesus Kristus, bukan percaya kepada Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, tapi percaya Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Maka saya bukan lagi harus membaca Alkitab dengan baik. Saya 52 tahun. Minimal seharusnya ya 40 kali lah saya membaca Alkitab. Karena umur 12 tahun kan sudah baca. Ya. 40 kali saya baca Alkitab. Apakah saya tidak bosan? Pertanyaannya sekarang, sering orang bertanya, kalau begitu, kalau 40 kali baca, hafal dong. Betul enggak? Ya. Saya katakan saya tidak hafal semua. Karena firman Tuhan ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk dihafal, tetapi kita benar-benar menghidupinya. Ya. Hampir sama seperti pada waktu saya ditanya. Seperti ini kan. Pak, ada enggak ayat seperti ini di Al-Quran? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya katakan, saya juga tidak mau katakan kalau ada saya masuk Islam, enggak gitu. Tapi saya katakan ada enggak? Artinya saya beragama Kristen yang mempunyai iman yang setia kepada Yesus Kristus itu bukan karena mendapatkan kedamaian, mendapatkan pengaruh situasi, kondisi, tetapi oleh karena apa? Karena kasih karunia Allah. Terserah Tuhan dong. Makanya Tuhan kalau dia seperti saya tadi, ya jangan marah dong kalau saya tidak kasih. Itu kan terserah saya. Lalu Tuhan berkata, kalau sampai hari ini saya tetap percaya Yesus, itu anugerah. Makanya saya baca Alkitab, saya tahu. Ditambah tadi pagi, saya semakin kuat. Kalau tidak salah TV One, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nanti saya kasih tahu dengan Meyer nanti. Fotonya.
Saya mengatakan apa? Mungkin orang lain tidak pernah menganalisa itu. Tetapi saya dalam hidup saya, semenjak saya remaja, betapa sulitnya saya mempertahankan iman saya. Bukan karena saya anak pendeta. Bukan karena saya mau menjadi pendeta. Bukan karena saya saat ini guru Injil dan saya menjadi pendidik guru agama Kristen. Tidak. Oleh sebab itu Mayor, saya mengajar sekarang. Saya mempersilahkan teman-teman yang Katolik belajar bersama kita. Lalu saya diizinkan oleh sekolah yang non-Muslim pun Hindu dan Buddha bersama dengan saya. Lalu guru agama Islam tanya, Pak, bagaimana Pak? Tanggung jawab saya. Saya tidak pernah pengaruhi dia. Saya juga dari kesaksian saya tidak mau dia yang Katolik jangan jadi Kristen, yang Hindu jangan jadi Kristen, yang Buddha jangan jadi Kristen. Ingat ya, saya mengajar agama Kristen. Tapi saya mendidik itu artinya ini jam agama, ini jam pelajaran agama. Kalian harus belajar karena pada waktu Bapak dulu tidak pernah belajar. Nah, sekarang kamu belajar. Bapak kasihkan bukunya, kamu belajar. Kamu catat itu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kamu baca dengan baik. Karena itu memperdalam agamamu. Kamu jawab pertanyaan itu. Karena ini pelajaran agama. Anggap saja gurumu ada. Saya sampai sekarang begitu. Hampir 15 tahun saya mengajar. Baik itu di SD, SMP belum. SMA, saya katakan kepada anak-anak saya begitu. Ini yang minoritas loh. Saya sampaikan kepada anak-anak saya yang minoritas. Enak. Ingat ya. Kita ini sudah minoritas. Ingat. Saling mengasihi. Saling menghormati. Ya. Jangan ditertawain teman kita. Kemarin pada waktu ada Ramadan ya. Ya. Ada satu kan kalau teman-teman kita yang Ramadan puasa itu kan ada pesantren Ramadan. Iya. Nah, selama itu saya katakan kepada anak-anak saya, ingat ya. Hari ini kita ini gabungan ini non-muslim ini. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, Bapak tidak mungkin juga mentang-mentang ada Katolik saya toleransi lalu saya ikut tanda salib. Tidak, saya orang Kristen. Saya tetap orang Kristen. Saya bukan agama Katolik. Ya. Saya doa, saya kasih jadwal. Doa Kristen, doa Katolik, doa Kristen. Nah, saya minta karena ini minoritas, saya bilang kelas 11 ada yang Hindu ya. Nah, saya minta nanti hari Kamis ini kamu yang pimpin. Pada waktu dia pimpin jangan diejek. Ya. Ya, nanti kita lakukan itu. Nah, kami lakukan. Ada videonya. Dalam pesantren kemarin Ramadan di tempat saya mengajar. Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan kita harus kuat, tetapi juga etika dan penerapan kita harus kuat. Bagaimana? Kesetiaan di divisinya kan apa? Harus kuat. Baik, kita nanti kepada season yang kedua. Iya. Oke, dan tentunya bagi Anda yang memberikan respon di jalur interaktif boleh di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Mudah-mudahan dari segmen pertama ini kita semakin mempererat rasa persaudaraan kita tentunya untuk saling menghormati dan menjaga keharmonisan tentunya di berbangsa dan bernegara ini. Dan tentunya jalur interaktif terbuka buat Anda di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, di break ini Mayor mau hadirkan informasi terkait dengan sponsor kita ya. Ada Dermaga Jaya Group One Stop Tire Solution yang hadirkan cashback Rp100.000 untuk Anda yang mengganti ban. Ada kriterianya dari Tekno, Ecopia, dan Turanza T6.
Jadi produk terbarunya ada Turanza T6. Wah, bagus banget dong ya. Produk terbaru ban Turanza T6. Ada juga Tekno dan Ecopia. Spesial ini di Tomo Dermaga Jaya Group. Beli 4 piece cashback plus diskon sporing Rp25.000. Jangan lewatkan kesempatan ini karena tentunya ini sangat menarik bagi Anda yang berkendaraan untuk bisa mempersiapkan kendaraan Anda. Apalagi arus balik nih ya. Sudah pada arus balik, jangan lewatkan kesempatan untuk mengganti ban kendaraan Anda. Supaya enak dong ya, apalagi mau mendekati akhir-akhir liburan ini pastinya menyenangkan untuk bisa merawat kendaraan sambil libur, bisa mempersiapkan kendaraan kita. Karena tentunya yang pada minggu depan sudah beraktivitas ataupun yang saat ini sudah sedang beraktivitas, boleh juga dong memperlengkapi kendaraan Anda dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Syaratnya hanya berlaku untuk ukuran tertentu ya. Dan minimum quantity, promo dan extra diskon hanya berlaku di Tomo Dermaga Jaya Group. Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan penawaran spesial ini. Untuk mendapatkan ban berkualitas terbaik hanya di Dermaga Jaya Group. Dan pastinya juga dapatkan juga ada Valvoline ya. Hadir untuk Anda oli Valvoline, pastinya bisa Anda nikmatin karena kualitas yang terjamin untuk kendaraan Anda, nggak tipu-tipu ya. Jadi nikmatin tentunya, ganti ban sekalian ganti oli boleh dengan merek Valvoline yang disediakan oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Cabang Dermaga Jaya Group ada di Jalan Imam Bonjol nomor 22 Samarinda, ada di Jalan Insinyur Sutami Blok L nomor 7 Samarinda, ada juga di Balikpapan di Jalan MT Haryono nomor 108, di Jalan Poros Samarinda Tenggarong kilometer 16 ada juga ya, dan di Berau juga ada Jalan Marsma Ihwahyudi. Pastinya Dermaga Jaya Group hadir di Kota Samarinda, di Balikpapan, di Berau untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Apalagi dengan produk terbarunya Turanza T6 ini. Sudah produk baru dikasih cashback lagi. Wah, jangan lewatkan kesempatan ini bersama Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Iya, kembali lagi tentunya di ruang negara Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau, sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Di segmen pertama tadi, Pak Gideon sudah menceritakan bagaimana pengalaman beliau menjaga iman, mempertahankan iman dan merawatnya tentunya. Bukan hanya sekedar menjaga, tapi merawatnya. Bagaimana kita yang beragama benar-benar bisa menjaga, saling menopang, agar kerukunan khususnya di antar umat beragama itu juga perlu kita dukung supaya kita yang berhidup berbangsa dan bernegara ini semakin nyaman, aman, dan tentram. Pastinya di segmen kedua masih kembali Pak Gideon yang tentunya hadir di ruang negara Anda. Silakan Pak Gideon. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata kesetiaan dalam Alkitab itu mengarah kepada makna berdiri teguh. Ya. Lalu selain berdiri teguh, dia tabah dan berpendirian dalam suatu hal, yaitu hal yang membuat kita kepada keselamatan. Ya, jadi ada 3 makna kesetiaan dalam Alkitab: berdiri teguh, tabah, dan berpendirian dalam suatu hal. Kesetiaan merupakan kualitas yang andal dan dapat dipercaya. Nah, itu kadang-kadang yang membuat saya kadang-kadang bertanya terus dengan Tuhan. Tuhan, layakkah saya menjadi murid-Mu? Gitu ya. Pada waktu kita melihat, waduh banyak sekali orang ya tidak berdiri teguh dan sebagainya. Ya, kadang-kadang orang tidak memperdulikan agama, itu kan firman Tuhan di akhir zaman juga begitu. Ya. Tetapi lihat perbuatan dan sikap saya sebagai guru yang beragama Kristen. Bayangkan itu, yang minoritas saya bela loh. Dan saya memberikan pengertian kepada mereka, ini jam agama. Ya kan, jam agama kalian harus belajar.
Ya, saya tidak mengajar ya agama Katolik, walaupun kelihatan agama Katolik itu hampir sama ya dengan Kristen. Tapi paling tidak kan di Indonesia itu sudah ditetapkan Kristen Katolik itu beda. Ya. Agamanya beda. Saya tidak mengajar agama Katolik, Hindu dan Buddha. Saya bilang. Betapa harusnya saya berdiri teguh pada firman Tuhan. Dan saya harapkan anak-anak saya, siswa-siswa yang itu bisa melihat di situ. Toleransi kita bukan berdasarkan teori, ya kan? Tetapi kita berdasarkan apa? Perbuatan kita. Perbuatan yang sungguh-sungguh didasarkan kepada apa ya? Sudah diberi anugerah oleh Yesus Kristus, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi. Itu terserah Tuhan dong. Nah, kalau saya sampai hari ini menjadi Kristen itu anugerah Tuhan. Dan menurut saya, kalau saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus nanti sampai umur 70 tahun, itu doa saya seperti papa saya. Ya. Karena umur 80 tahun katanya sengsara kita. Ya. Ya, jadi saya sudah kasih tahu dengan anak saya, doa papa itu 70 tahun itu aja. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya menjalani hidup ini, lalu kita sama-sama toleransi beragama, lalu saya lemah, saya ikut-ikutan orang gitu ya. Saya tidak menjadi, bagaimana saya nanti ya? Ya, saya mempertanyakan orang-orang yang mualaf, apakah saya yakin dia mempunyai kesetiaan? Jangan-jangan oleh karena situasi, oleh karena perasaan, oleh karena kedudukan, oleh karena, ya itu saja akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita ini tidak mengalami perubahan dalam hidup ini. Sehingga pekerjaan kita tidak pernah mengatakan bahwa ini pekerjaan saya harus benar-benar melayani Yesus Kristus. Bahkan orang berkata hidup kita ini bergantung kepada uang, bukan kepada Tuhan Yesusnya. Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara, saya luar biasa pelayanan di Mission Care, bukan hanya membagi gitu ya. Ya. Apa dana-dana gitu dengan yang sangat membutuhkan walaupun hanya 250, tapi menurut saya itu sangat besar, sama seperti saya dulu jadi partner. Tapi di Mission Care juga saya merasakan kesetiaan kita itu diuji dengan bagaimana banyak sekali masalah. Ya. Sehingga pada waktu saya pelayanan di Mission Care, saya merasakan bagaimana Tuhan memelihara. Dan pada waktu saya belum menjadi ASN, waduh banyak sekali terganggu kesehatan saya. Walaupun besok pun saya terapi juga tangan kiri saya ini di SMC. Tetapi selama saya pelayanan, saya dikasih namanya ini superfood. Ini ada salah satu teman kita di Mission Care, Ibu Riyama yang pernah jadi narasumber juga, mempertanyakan, benarkah? Ini hampir pada waktu saya sebelum jadi ASN, kalau tidak salah 6 bulan sebelum saya jadi ASN, saya hampir, yang saya katakan saya hampir puasa 3 bulan tuh. Iya. Saya minum ini saja. Dan saya merasakan bukan hanya dia, ya saya seperti, kan saya darah tinggi ya. Iya. Bukan hanya saya berusaha untuk hampir saya ini ketergantungan dengan obat darah tinggi. Iya. Ya. Pada waktu dari lambung saya bermasalah. Ya banyak sekali masalah sehingga ya itulah membuat saya kadang-kadang resah dan gelisah. Tetapi pada waktu saya datang kepada Tuhan, ingat pada waktu saya lihat Tuhan, saya ini harus setia. Pada waktu saya setia kepadamu, ada anugerah yang saya benar-benar terima darimu dan saya pelihara. Dan saya dalam tindakan saya harus menghargai agama yang lain. Tidak seperti saya dulu, dikekang dan sebagainya. Tuhan, ini pribadi saya. Saya mengalami ini. Ini Pak Ketua ini yang kasih ini. Oh. Dan itu gratis lagi. Dan ini memang superfood ini hampir 1,5 tahun yang sudah saya jalani. Dan ini tidak ada di toko-toko, tidak ada. Oh. Karena memang kalau mau di dalam pelayanan saja, ya ini bisa seperti kakak ipar saya. Saya kasih ini, dia gula darahnya bisa turun.
Ya pokoknya ini termasuk saya mengalami gangguan pernafasan juga minum ini. Ya, dengan baik. Ya. Jadi paling tidak saya melihat bagaimana saya setia kepada Tuhan dan saya didukung oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam kekristenan. Jadi bukan berdasarkan apa yang saya diberi gitu kan. Ya. Makanya pada waktu saya mungkin ya Meyer tahulah, Johan tahulah kita pernah berbisnis di satu bisnis itu. Walaupun dia pemiliknya itu kurang setia dengan Tuhan, tapi saya belajar setia. Dan saya sedang juga memperhatikan satu siswa saya yang orang tuanya sudah cerai, lalu ibunya sekarang cuci darah. Dan akhirnya saya memperhitungkan itu. Tuhan tolong saya mau usaha ini, usaha yang bukan beda bisnis kita. Ini ada satu usaha. Paling tidak itu tabungan selama ini kan tidak membawa dampak pekerjaan atau bisnis. Nah ini ada tabungan tetapi membawa dampak kepada bisnis. Dan itu yang saya sedang kejar. Kalau saya berhasil, saya mau bawa dia. Nah, untuk apa? Untuk supaya kita mengerti bahwa kepedulian kita bukan karena kita ingin dirangkul dan sebagainya. Melihat situasi ke dalam dunia ini sudah banyak sekali pendeta-pendeta hamba Tuhan, bukan hanya mualaf tetapi tidak beragama lagi. Banyak sekali di akhir zaman pendeta-pendeta dan sebagainya sudah kembali kepada hal-hal dunia dan sebagainya. Kita tidak usah khawatir sebenarnya. Tapi disitulah kita merenungkan diri sendiri, lalu melihat diri kita, lalu kita memunculkan kesetiaan itu, ketabahan itu, kekuatan itu. Bukan hanya kekuatan yang dari diri kita, tetapi keteguhan itu kesetiaan. Sampai kepada satu titik di mana kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berdasarkan anugerah. Tuhan sampai ini. Kalau sampai hari ini saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena anugerah Tuhan. Karena di dalam anugerah Tuhanlah saya memperhatikan orang yang beragama Islam, beragama Hindu, Buddha, bahkan Katolik, Konghucu dengan tepat. Memperdulikannya dengan tepat. Bukan dengan emosi, bukan dengan satu keyakinan jihad yang membuat orang lain seperti agama Yahudi yang selalu membalas mata dengan mata. Tetapi kekristenan selalu ada kasih. Dan kasihnya itu bukan hanya kasih yang sementara, tetapi kasih Allah yang perlu pengorbanan. Sampai hari ini kan saya berkorban dalam kasih. Orang tidak melihat, tetapi Tuhan tahu bahwa sampai dari awal saya ditawarkan menjadi Islam. Lalu teman-teman saya juga menawarkan masuk agama Islam. Ini guru loh, guru pendidikan agama Kristen. Bayangkan Meyer. Entahkah main-main atau sungguh-sungguh. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita ini mempunyai kasih yang sejati dari Yesus Kristus. Kalau bukan anugerah Tuhan tidak mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang beragama Kristen, mari kita mempunyai kesetiaan. Penerapan kita hari ini adalah kita setia beribadah. Jangan gonta-ganti gereja. Begitu juga ya. Itu lalu yang kedua, mari kita setia memberitakan firman Tuhan, bukan memasukkan orang menjadi agama Kristen. Walaupun nanti dia akan mengakui sendiri sebagai Kristen. Jangan paksa orang. Tapi mari kita berbuat toleransi yang bukan hanya di bibir saja, tapi terapkan itu. Berikan kesejukan, berikan mereka penempatan diri sebagai manusia seutuhnya. Dan Mission Care memberikan, bukan hanya membantu hamba Tuhan. Saya sendiri sekretaris diperhatikan oleh Ketua Umum Pak Tony pada waktu saya sakit. Gideon, dalam pelayanan kita harus sehat, dia bilang. Ini ada superfood nih. Walaupun saya ini ya banyak sekali nih. Saya bawa ini contoh-contoh. Ini saya ada vitamin lah banyak sekali. Nah itu. Iya.
saya bawa vitamin ini. Nah, ya supaya tunjukkan juga Mayor ya, supaya ya walaupun ya mendadak hari ini. Tapi paling tidak satu hal yang sangat berkesan dalam hidup saya adalah mari kita setia. Bukan karena situasi kondisi, oleh karena saya nyaman, oleh karena pribadi saya, iya saya sekarang baru merasakan gitu. Enggak. Saat ini Mayor, saya sangat resah dan gelisah dengan siswa saya itu. Jadi saya sekarang harus mengatur itu. Pertanyaannya, Tuhan mengapa kau tidak jadikan saya kaya gitu. Jadi pertanyaan itu harus dijawab dengan diri sendiri. Tuhan tidak menghendaki engkau kaya, tetapi engkau lakukan berdasarkan anugerah Tuhan. Lakukan itu. Dan biarlah sama seperti saya pernah berbisnis di seperti dengan Mayor, dengan kan saya bisa ke Bangkok gitu ya. Itu mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan satu perkara begini. Tuhan izinkan yang salah itu. Kita harus bertindak yang benar. Yang lain boleh salah. Tetapi dalam kesetiaan kita harus benar. Dan kita harus melakukan yang benar. Dan menjadi orang yang benar itu tidak gampang. Menjadi Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan benar itu tidak gampang. Ya. Menghafal ayat hanya di otak. Tetapi menghafal firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Seperti Yesus yang di kayu salib. Dan kalau kita menjadi Kristen, mari kita ingat kayu salib. Tiap hari kita harus pikul salib kita, baca Alkitab. Bukan hanya doa makan. Perlu berdoa 5-7 menit. Naik lagi 10 menit. Mari. Akhirnya kita tidak tinggalkan. Tuhan ajarkan puasa 40 hari. Kita belajar puasa 40 hari. Tuh Alkitab mengajarkan 3 hari puasa. Kita ada yang puasa. Banyak. Jadi semua firman Tuhan itu harus dilakukan dengan utuh. Apalagi doa saya sampai hari ini, Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk bergumul bagaimana caranya supaya setiap gereja tetap mempertahankan untuk menyanyi. Ya, kiranya tahun 2025 ini Natal ada satu perlombaan itu yang saya masih tunggu-tunggu sekali, Mayor. Ini perlu didoakan. Nanti kalau jadi nanti ya kerjasama dengan Mission Care, kerjasama dengan Mayor lah, ya Heradi Heartland nanti ya. Ya saya ada kerinduan itu, Mayor. Jadi Natal ini bukan hanya ibadah, bukan saya ini anti ibadah, malah saya menempatkan diri, mari kita ibadah di gereja masing-masing. Nah pada waktu kita di sekolah ada sesuatu yang kita aktifkan, yaitu apa? Vokal grup kah, paduan suara kah, gitu kan. CCA kah, Cendekiawan Alkitab kah. Itu yang kita lakukan. Dan apa? Supaya kita tahu bahwa kita menghidupi firman Allah itu dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah memang, tapi mari kita lakukan. Itu saja Mayor yang menjadi kesaksian dalam Mission Care kali ini. Dan berita Mission Care, puji Tuhan. Tadi di grup WA Ibu Levina sudah mentransfer dananya. Walaupun minggu kemarin kita sudah habis-habisan. Tapi kan intinya uang kita, uang para member masih ada di di rekening. Ya, bendahara tidak bisa ambil, saya tidak bisa ambil, presiden chapter pun tidak bisa ambil. Kita doakan sehingga ini kan harusnya sudah pembagian subsidi nih bulan 4 ini. Nah, jadi jangan sampai lama-lama, kita doakan surat itu cepat selesai dari Kementerian Sosial. Setelah Lebaran ini, itu doa saya juga. Dan kalau itu terjadi, itulah anugerah Tuhan. Makanya kita setia dalam pelayanan, bukan karena enak. Ya, ini perlu perjuangan. Sama seperti Mayor juga bekerja perlu perjuangan. Saya juga bekerja perlu perjuangan. Pelayanan kita di sini perlu perjuangan. Terima kasih Bu Levina yang sudah mentransfer dana. Dan bagi member-member yang lain, saya tetap
percaya, member yang lain juga setia, ya kan, partner juga tetap setia walaupun kemarin kan saya mau menangis itu satu siswa itu ya, waduh saya ini katanya gini-gini. Iya. Oke. Iya, baik Mayor itu dulu. Iya. Tuhan memberkati kita. Iya, terima kasih tentunya buat Pak Gideon, dan tentunya sebagai penutup Mayor mengundang Pak Gideon kembali menutup kita dalam doa, dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga atas siaran ini. Tuhan yang menyertai kami dan memberkati kami dengan segala kelimpahannya. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami harus setia dan kuat menjadi murid Tuhan. Kami melakukan semua kasih Tuhan yang kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa bagi para member, pengurus, dan juga para partner supaya kami semakin diberi kesetiaan. Bagi saudara-saudara kami umat Kristiani di kota Samarinda, jangan terpengaruh oleh situasi dan dunia ini, dan mereka tetap kuat mengikuti Engkau dan menjunjung tinggi firman Tuhan di dalam Alkitab, dan tetap mempercayai bahwa Tuhan tepat pada waktunya mengerjakan dan memberi solusi yang terbaik. Penyakit disembuhkan, semua masalah diselesaikan, dan biarlah kami memikul salib kami. Kami mau berdoa, membaca firman Tuhan, berpuasa, bahkan kami terus mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini, dan listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap terus mendengarkan program ini. Kiranya program ini menjadi sukacita bagi kita, dan terima kasih juga untuk sponsor Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 9 sampai dengan jam 8 sampai dengan jam 9, dan tentunya masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Akhir kata, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.